Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hangat, salam sejahtera tentunya untuk semua pemirsa YouTube. Em, ini saya lagi main-main nih, siang-siang bolong di sawah itu damai ya, damai sekali. Nah, ngomong-ngomong ini vlognya temanya mau apa ya? Oke, menjawab pertanyaan junior saya kemarin. Kemarin saya eh, dapat email nih dari salah satu junior ya, bisa dibilang fans juga sih. Nah, jadi dia bertanya nih, gimana sih caranya untuk ngeriset keyword gitu ya? Karena dia tuh bingung gitu. Dia tuh bingung mau buat judul apa, eh, mau buat judul apa biar CPM-nya tuh naik gitu. Nah, jadi saya sarankan nih, ingat nih, catat nih. Nah, ada yang namanya website keywordtool.io atau ada juga yang namanya Google AdWords ya, Google Keyword Planning gitu, Keyword Planner. Nah, dari dua ini saja kita bisa ngeriset keyword nih. Contohnya seperti yang begini nih. Nah, oke. Setelah kita mencari, mengetikkan salah satu short keywordnya. Contohnya begini, kita mengetikkan it. Nah, saya akan membuat keyword American style ya, atau English style. Nah, saat saya mengetikkan it, maka kita enter. Nah, maka akan keluar berbagai macam keyword. Sepertinya ini youth challenge, it, dan lain-lainnya ya. Nah, dari sini caranya kita membuat keyword. Nah, bagaimana lagi kita memadukan keyword menjadi long tail keyword ya. Yang tadinya short tail keyword atau keyword yang pendek gitu, yang berujungan pendek, kita akan membuat keyword yang baru gitu. Dengan cara menggabungkan keyword yang telah tadi kita riset, kita gabung-gabungi gitu. Nah, contohnya seperti ini nih, sudah saya gabungi. Nah, oke, kita input keyword ini menjadi judul kita gitu. Nah, oke, selanjutnya nah, kita bisa juga lihat dari kompetitor. Hukum kompetitor ini begini. Semakin sedikit kompetitor, maka semakin besar kemungkinan konten kamu itu atau kreativitas kamu bisa blog ya, bisa video itu berada di page one atau tampil di pencarian awal gitu. Nah, karena kompetitornya sedikit. Sebaliknya, kalau kompetitornya itu banyak, ya kamu akan sedikit lebih lama untuk mencapai page one-nya gitu. Namun kalau kompetitornya itu sedikit, otomatis keyword yang kamu gunakan itu bukanlah keyword yang sering dicari orang. Nah, ya, jadi tentukan aja nih, kamu mau di page one atau mau pakai keyword yang banyak dicari orang gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya sih, enaknya itu sih kita kompetisi gitu. Nah, ntar kayak kamu gini nih, kayak saya juga ya, amatiran ya. Kita bakal ngerasain yang namanya kompetitor itu ya. Kompetitor tuh gimana ya? Cara kita mendapatkan page one gitu. Ntar kita sudah publish, sudah terindeks Google nih, sudah kebaca gitu ya. Bagaimana cara kita mengalahkan punya sahabat teman-teman kita, YouTubers ataupun blogger yang berada di atas kita posisi judulnya gitu ya, posisi fake-nya itu gitu. Nah, itu sih asiknya gini. Jadi ada perjuangan begitu. Kreativitas kita tuh dipacu lagi, ditantang lagi begitu ya. Nah, itu sih untuk jawaban pertanyaan gimana kalau kita bingung untuk buat keyword gitu. Tapi menurut saya ada quotes ini ya. Quote-nya itu begini. Kita tuh nggak usah pusing-pusing mikirin keyword atau mikirin niche itu tema ya, nggak usah pusing-pusing. Mungkin saja apa yang ada di pikiran kita itu adalah yang banyak orang cari gitu. Nah, jadi intinya kita nggak usah pusing-pusing ya sob. Oke guys, nah selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari junior juga nih, fans juga ya. Ini cewek cakep nih. Tanyaannya begini nih, kayak di bawah-bawah. Dia tuh nanya gitu, gimana sih caranya, cara kita mentargetkan iklan kita gitu. Jadi dia ini mengharapkan viewers untuk video dia
dari Facebook Ads gitu kan. Cuman ya katanya dia sudah ngeluarin uang 50.000 gitu ya modal, tapi itu viewersnya nambahnya cuman dikit banget, subscribe apalagi. Nah, jadi sih jawabannya begini dari saya, dari pengalaman juga nih. Jadi di sini kita bermain psikologi ya, bagaimana psikologi kita itu dipacu gitu, psikologi kita dipacu untuk membaca psikologi orang yang kira-kira mau untuk dan berminat untuk membeli atau melihat video kita gitu. Nah, saat kita publish video kita, artinya kan kita tuh menjual gitu, kita menjual ke publik gitu. Sama seperti kita menjual sebuah produk. Contohnya nih, saya andaikan ini perusahaan yang menjual handphone gitu ya. Nah, dia menjual produk, dia tuh harus tahu gitu apa yang sedang dibutuhkan orang, apa yang dicari orang gitu. Namun kita juga nggak perlu amat gitu meriset pasar gitu. Nah, oke, jadi selanjutnya untuk kamu nih ya, selanjutnya untuk membuat iklan itu ya kita harus tertarget gitu. Caranya kita menentukan target itu ya umur audiens kita itu berapa gitu. Contoh kalau kamu itu jual jilbab, video kamu itu tutorial jilbab, ya kamu harus tahu wanita itu di umur berapa gitu yang dia sukanya lagi passionan jilbab gitu. Nah, yang kedua itu minat gitu ya, minat. Atau yang pertama minat, yang kedua umur itu sama saja. Yang kedua itu bisa minat gitu ya. Ya otomatis kamu saat memasukkan audiens itu ya gunakanlah minat yang memang orang itu minatnya itu tentang jilbab gitu, yang islamik gitu kan, religius gitu. Nah, yang ketiga itu bisa otomatis gender ya, kelamin. Udah pasti perempuan dong yang pakai jilbab. Nah, yang keempat jenjang taraf hidup. Taraf hidup ini gimana ya? Saya andaikan begini. Anda itu mau jual handphone, tapi Anda jualnya itu handphone Nokia Nokia yang zaman dulu. Anda jualnya ke seorang anak yang rumahnya itu di perumahan perumahan elit gitu ya. Bapaknya itu kerjanya pengusaha batu bara gitu. Cocok nggak? Kira-kira itu seleranya nggak gitu kan? Nah, jadi saat Anda menjual produk, ya selera atau sama taraf hidup seseorang itu Anda harus tahu gitu, Anda harus mengerti gitu ya. Nah, psikologi itu adalah dasar gitu ya untuk Anda membuat sebuah iklan. Dan yang kemudian description ini ya gunakanlah kata-kata yang memang kata-kata marketing gitu. Walaupun Anda mempubliskan video, Anda harus menggunakan kata-kata seperti seorang marketing gitu ya. Pernah nggak lihat seseorang jual produk atau seseorang lagi promo sebuah aplikasi program, dia gunakan kata-kata gini, wow, saya kira ini penipuan, tapi begitu saya coba saya mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu saja psikologi dasarnya. Selanjutnya antar ditanyakin lagi. Nah, semoga jawaban yang tadi berguna. Nah, oke, bye bye.